Benar kiranya, bahwa berseliweran wajah gadis Jepang di dalam serial anime, maupun serial film lainnya selalu dilukiskan sangat imut, bahkan paripurna kecantikannya. Namun demikian, tidak ada yang menyangka, terdapat banyak sekali hal unik mengenai perempuan Jepang yang belum kita diketahui. Bagaimana tidak, percaya tidak percaya, mereka gadis-gadis para siswi dilarang memakai celana dalam, ketika mereka pergi ke sekolah. Telah banyak yang melakukan penelitian, perihal demikian ini. Meski begitu, tidak ada data yang berarti, dan tidak ada tujuan yang jelas yang kemudian menjelaskan mengenai fakta ini. Meski begitu, banyak dikabarkan bahwa ketika seorang siswi tak memakai celana dalam di sekolah, justru mereka akan sangat merasa lebih nyaman dan bebas bergerak, pun beraktivitas dengan leluasa. Tidak hanya itu saja, fakta unik lainnya dari wanita Jepang, adalah soal tubuh mereka yang begitu bagus. Mereka, para wanita Jepang memang dikenal baik soal urusan menjaga bentuk tubuh. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tetap bertubuh langsing, meski sejatinya mereka sering banyak makan. Tentu, ini adalah impian dari kebanyakan kaum hawa di dunia. Tak selesai di situ saja, karena selain mereka pandai menjaga bentuk tubuh, wanita Jepang juga dikenal awet muda. Maka tidak mengherankan, tak sedikit wanita Jepang yang berusia di atas 45 tahun namun wajahnya bak gadis remaja. Yang paling aneh dari mereka, adalah bahwa wanita Jepang akan merasa malu, ketika mereka masih perawan di saat usia beranjak dewasa. Ini bukan tanpa alasan, berdasar uraian mereka, pergaulan bebas dan nakal merupakan hal yang biasa saja, wajar, dan lumrah. Namun begitu, tentu tidak semua wanita Jepang yang punya pemikiran demikian. Menurut data, tidak kurang sebanyak 50% wanita Jepang, ternyata sudah tak lagi perawan ketika duduk di bangku sekolah menengah atas SMA. Namun begitu, tentu saja ini tidak sesuai dengan budaya kita di Indonesia ya teman-teman. Bagi kebanyakan wanita Jepang, soal keperawan yang terjaga, malah justru menjadi aib bagi keluarga mereka. Hal demikian ini berdampak pada angka kelahiran di Jepang terus menyusut, sedangkan wanita single atau jomblo masih sangat banyak. Lebih jauh, sebanyak 60% wanita di Jepang yang berusia sangat matang belum menikah dan punya pasangan. Wanita Jepang juga dikenal sangat berkepribadian pemalu. Namun demikian, oleh karena pergaulan bebas dan nakal, pun sebab lingkungan serta budaya mereka, menjadikan mereka sosok wanita yang berperilaku demikian. Selain itu, harus diakui bahwa pria Indonesia dikenal lebih romantis sehingga menjadi daya tarik bagi wanita Asia khususnya Jepang. Bahkan uniknya, ada sebuah daerah di Jepang yang terdapat banyak pria Indonesia berdomisili di sana. Lain daripada itu, bak gayung bersambut, wanita Jepang menyukai pria Indonesia karena pengertian. Lebih mengherankannya, pria Indonesia rela menjemput wanita Jepang meski sudah larut malam. Sikap ramah, lebih peduli dan mau membantu pekerjaan rumah menjadi daya tarik lainnya menurut wanita Jepang. Dalam masyarakat dan budaya Jepang, yang memesona merupakan salah satu daya tarik negeri Sakura. Hal ini berkesesuaian dengan julukannya, Jepang dikenal akan keindahan bunga Sakura. Ciri khas budaya Jepang tampak dari pakaian, tradisi, dan keseniannya. Bagaimana tidak, Jepang tak hanya menjadi destinasi wisata favorit, melainkan juga negara terbaik untuk menimba ilmu dan merintis karir. Maka tak heran, jika banyak orang yang tertarik mencari beasiswa dan lowongan pekerjaan di Jepang. Kalau kamu juga ingin berkuliah di Jepang, cobalah mewujudkannya dengan cara kuliah di luar negeri ini cukup efektif. Namun begitu, pastikan kamu mempelajari sejarah dan budaya negara tujuan supaya terhindar dari culture shock. Perkembangan sosial budaya Jepang tak lepas dari sejarah di masa lampau. Meskipun demikian itu, Jepang dikenal sebagai negara dengan teknologi maju, masyarakatnya tetap memegang teguh tradisi dan nilai leluhur. Modernisasi hanya membuat masyarakat Jepang dimudahkan dalam beraktivitas, bukan justru melupakan sejarah dan adat istiadat. Modernisasi juga memberikan warna baru dan dampak positif pada kondisi sosial budaya Jepang. Salah satunya adalah peran wanita dalam berbagai industri. Selain itu, masyarakat Jepang yang cenderung berkelompok membuat kerjasama di antara mereka sangat kuat. Mereka juga dikenal setia dan loyal. Namun, orang Jepang cenderung tertutup pada orang baru. Mereka juga akan mengikuti alur agar kondisi tetap harmonis. Jepang juga dikenal luas karena kebiasaan dan tradisi yang mengakar kuat. Beberapa tradisi budaya Jepang yang bisa dijadikan inspirasi, antara lain sebagai berikut.
Disiplin. Orang Jepang sangat disiplin dan menghargai waktu. Sekalipun mendapatkan waktu toleransi keterlambatan hingga 10 menit dari acara, mereka jarang datang terlambat dan merasa malu apabila melakukannya. Kalau kamu mendapatkan kesempatan study abroad, pastikan kamu datang tepat waktu. Bertamu membawa bingkisan. Ketika datang berkunjung, orang Jepang selalu membawa bingkisan atau disebut omiyage. Makanan ini tidak boleh dipotong atau berjumlah 4 dan 9 karena dipercaya sebagai simbol kesialan dan penderitaan. Selain makanan, mereka kerap membawa benda yang bermanfaat bagi pemilik rumah. Melepas alas kaki. Orang Jepang memiliki kebiasaan melepas alas kaki sebelum memasuki area genkan, pintu masuk ke ruang tamu. Alas kaki harus disimpan rapi dan menghadap arah luar untuk memudahkan pemakaian ketika hendak keluar rumah. Tata krama ketika perjamuan. Hendaklah menunggu tuan rumah mempersilakan duduk dan mencicipi makanan. Jangan sampai kamu duduk dan makan lebih dulu sebelum dipersilakan tuan rumah karena hal ini dianggap tidak sopan. Etika memperkenalkan diri. Orang Jepang senang memperkenalkan diri, baik di lingkungan sekolah, universitas, maupun bisnis. Biasanya mereka akan menyebut nama lengkap beserta nama panggilan, jurusan kuliah atau unit pekerjaan, dan hal lain yang ingin disampaikan. Membungkuk dan memberi salam. Ojigi, membungkuk merupakan salah satu budaya negeri Sakura yang menandakan penghormatan. Selain ojigi, orang Jepang akan menyapa dan memberi salam di berbagai situasi. Meminta maaf dan terima kasih. Bagi masyarakat Jepang, meminta maaf adalah hal yang semestinya. Mereka tidak segan mengucapkan maaf sembari membungkuk ketika melakukan kesalahan. Ucapan terima kasih juga biasa diucapkan dalam berbagai kesempatan. Perbedaan budaya Jepang dan Indonesia terlihat jelas dari kebiasaan sehari-hari. Orang Jepang sangat taat aturan dan disiplin, hal inilah yang harus dipelajari orang Indonesia. Disiplin dan menghargai waktu adalah kunci kesuksesan. Budaya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih juga perlu dicontoh. Meminta maaf atas kesalahan akan membuat kita menjadi pribadi pemberani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kendati sepele, mengucapkan terima kasih bisa berarti besar bagi orang lain. Melalui ucapan terima kasih, orang lain merasa bahwa apa yang dikerjakannya bisa diterima dan dihargai oleh orang lain.